Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua, selamat malam teman-teman siswa, dan selamat malam untuk teman-teman pramuka Indonesia. Baik, untuk malam ini saya akan memberikan bagaimana cara atau jawaban dari SKU ya, SKU syarat kecakapan umum. Nah, pada syarat kecakapan umum ini, adik-adik atau teman-teman bisa menjawab beberapa poin-poin tertentu. Yang di sini misalkan adik-adik bisa lihat bahwa yang pertama di poin 1 yaitu berkaitan dengan selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi ataupun berjamaah. Di sini maksudnya adalah sebenarnya adik-adik diminta untuk terus berjamaah di masjid atau di tempat-tempat ibadah sesuai dengan keyakinan adik-adik semua ya. Tapi untuk menjadi apa namanya jadi bukti atau untuk mengisi atau mendapatkan tanda tangan untuk poin nomor 1 ini adik-adik hanya menulis nama daftar sebutkan nama pemimpin umat dari setiap golongan agama di Indonesia ini menjadi pedoman dalam ujian syarat kecakapan umum penggalang ramu. Ini untuk ramu ya. Nah, nanti akan saya minta adik-adik untuk menuliskan nama-nama yang sering menjadi imam, kemudian siapa nama pemimpin misalkan di hari Jumat itu siapa yang membaca khotbah dan semacamnya. Itu yang akan saya periksa nantinya. Sehingga adik-adik dapat mengetahui secara jelas siapa nama-nama tokoh agama yang ada di desa adik-adik semua. Itu untuk poin 1. Kemudian untuk poin kedua di sini yaitu dapat mengetahui dan menjelaskan hari-hari besar agamanya. Ya, tentunya yang dijelaskan ini adalah Islam saja adik-adik. Untuk yang agama-agama lain tidak perlu ya. Apa saja di sini yang perlu adik-adik pelajari untuk mengetahui dan menjelaskan hari besar agamanya. Misalkan di Islam, Idul Fitri itu tanggal berapa? Yaitu tanggal 1 Syawal. Kemudian Idul Adha, menyembelih ternak pada hari raya haji 10 Zulhijjah dari hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, dari poin nomor 2 ini adik-adik silakan menyebutkan beberapa hal ini karena ini harus sesuai ya. Jadi harus sesuai apa yang saya tampilkan di layar ini. Kemudian tahun baru hijrah itu kapan? 1 Muharram. Kemudian Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Rajab. Ya. Kemudian hari raya Idul Fitri sudah saya jelaskan di situ. Intinya di sini adik-adik juga ini poin-poin pentingnya. Adik-adik jelaskan apa itu hari raya Idul Fitri. Yaitu Idul Fitri secara bahasa adalah kembali kepada fitrah. Pengertian fitrah menurut Nabi SAW adalah kondisi suci, bebas dari dosa. Ini adik-adik bisa baca. Kemudian hari raya Idul Adha itu apa? Jadi ini harus sesuai dengan apa yang ada di sini. Kalau adik-adik ingin ingin mengisi poin nomor 2. Oke. Ini bisa di stop caranya nanti. Kemudian di sini untuk poin nomor 3-nya. Nah, untuk poin nomor 3 ini sangat banyak sekali sebenarnya di sini, tapi adik-adik cari yang penting-penting saja. Kemudian di sini nomor 3, dapat menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia serta nama tempat ibadahnya. Nah, ini penting sekali. Agama di Indonesia ya, berikut ini ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Pertama, agama Islam. Adik-adik menyebutkan agama Islam, kemudian nama kitabnya apa, kemudian tempat sholatnya di mana, tempat ibadah ya. Terus sebutkan hari-hari besarnya, itu aja yang penting. Kemudian ada agama Kristen, nama kitabnya apa, kemudian tempat ibadahnya apa, hari besar keagamaannya tidak perlu, hanya menyebutkan nama kitabnya sama ini aja ini tempat ibadahnya, oke? Atau ini aja ditambahkan nama pendiri yaitu Yesus Kristus untuk yang Kristen Protestan. Selanjutnya yaitu agama Katolik ya, agama Katolik adik-adik menyebutkan Alkitab. Nama kitabnya apa? Alkitab. Kemudian tempat ibadahnya apa? Oke. Kemudian yang di sini agama Hindu. Nama kitab sucinya apa? Weda. Ini yang sering dilupakan, banyak yang lupa ini ya. Tempat ibadahnya apa? Pura tentunya. Kemudian ada agama Buddha. Coba kita lihat agama Buddha.
Ini filenya ini kurang ini ya. Untuk agama Buddha itu Tripitaka nama kitab sucinya, kemudian tempat ibadahnya vihara. Ini harus diingat ya. Kemudian agama yang terakhir yaitu agama Konghucu. Konghucu yaitu kitab nama kitab suci Shishun Wungching. Ya, ini apa namanya? Adik-adik harus tahu. Su Wungching atau tempat ibadahnya Klentang. Biasanya kita sebut Klentang atau Litang. Ya. Oke. Kemudian di sini dapat melakukan wajib mandi dan mengerti penyebabnya. Adik-adik menjelaskan apa itu pengertian mandi wajib, kemudian penyebab mandi wajib apa, ya perlu dibaca adik-adik. Kemudian setelah itu, setelah menjelaskan pengertian mandi wajib, kemudian penyebab wajib, yang di bawah ini nanti jadi patokan adik-adik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian caranya seperti apa adik-adik? Ini udah ada caranya, saya akan kasih ini, nanti bisa di screenshot dulu baru dibaca gitu ya. Tapi setidaknya harus tonton aja dulu semuanya. Nah, ini tata cara mandi wajib. Kemudian di sini kita lihat dapat menjelaskan tentang emosi. Nah, nih, untuk emosi dapat menjelaskan tentang emosi. Coba kita memberikan apa namanya? Ini. Jadi adik-adik bisa baca beberapa pengertian emosi di sini. Artinya, pengertian emosi di sini adik-adik ngambil dari sini gitu loh. Tapi dikembangkan aja, tidak perlu ngikutin yang ada di sini sebenarnya. Oke, itu. Kemudian setelah itu, ini sama aja yang ini. Kemudian kita lihat nomor 7 dapat mengetahui dan menjelaskan manfaat dari penghijauan. Pertama yang perlu dijelaskan adalah penghijauan itu seperti apa, kemudian prosesnya, proses penghijauan. Nah, untuk yang di sini dibutuhkan bukti berbentuk video di sini nanti. Bagaimana adik-adik bisa melihat bagaimana cara pembuatan media untuk media untuk menanam. Jadi misalkan ini karena penghijauan ya, teman adik-adik bisa menanam tumbuh-tumbuhan seperti cabai, tomat, atau segala hal yang berkaitan dengan penghijauan intinya. Tapi biasanya kalau kita di SMP 3 Keruak itu selalu pakai penghijauan itu tanam cabai, kemudian tomat gitu. Nah, setelah adik-adik menanam, adik-adik harus ada buktinya. Buktinya bagaimana? Buktinya difoto, kemudian setelah difoto laporan 7 harinya sudah seperti apa, kemudian ya, apa namanya 2 minggunya berapa. Nah, minimal lah nanamnya sampai selama 2 minggu baru bisa dikumpulkan, gitu ya, fotonya saja. Kemudian foto selfie dengan dirimu sendiri. Kita lanjut aja lebih cepat. Nah, di sini ini tentang tadi ini tidak perlu sebenarnya. Kemudian yang perlu di sini mungkin bentar. Kita lihat di paling bawah. Nah, untuk kesan kegiatan penggalan setidaknya 2 hari. Nah, untuk adik-adik ini mungkin bisa dapat langsung poinnya karena tentunya untuk yang ramu tidak, maksudnya adik-adik cuman sekali mungkin ya bahasanya kita mengadakan kemah. Jadi ini sudah bisa dapat. Karena kan udah kemah kemarin sekali, itu sudah dapat. Kemudian di sini ke-10 dapat menyebutkan tanda-tanda pengenalan pramuka sesuai dengan golongan dan tingkatannya. Nah, untuk tanda-tanda pengenalan gerakan pramuka, adik-adik harus mengetahui beberapa hal ini. Apa saja pengenalan gerakan pramuka? Yang pertama, ini dia. Nah, ini yang perlu tanda pengenalan gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan dalam pakaian seragam pramuka yang dapat menunjukkan diri seseorang anggota gerakan pramuka, satuan kemampuan tanggung jawab daerah asal, dan semacamnya. Tanda-tandanya seperti apa? Pertama, tanda umum, yaitu tanda yang dipakai secara umum oleh semua anggota gerakan pramuka sudah dilantik putra maupun putri. Kemudian tanda satuan itu apa? Tentu apa namanya? Tempat seorang anggota pramuka itu tergabung. Kan di situ di bajunya sudah ada tertulis itu ya. Tanda jabatan, kemudian tanda kecakapan, ini baca silakan, tanda kehormatan dan semacamnya. Nah, kemudian di sini ada tanda kecakapan. Nah, ini tanda kecakapan umum itu seperti pramuka siaga misalkan mula, bantu, tata. Kalau adik-adik pramuka menggalang tentunya ramu, rakit, dan terap. Itu kecakapan umum ya. Kemudian di sini apa namanya kalau ini tidak perlu.
tanda kehormatan tidak perlu juga. Nah, ini selanjutnya mengetahui nama ketua RT hingga lurah. Kalau yang ini poin 11, adik-adik tentunya harus menulis nama RT-nya siapa, kemudian lurahnya siapa. Oke. Untuk yang poin 12, kode kehormatan pramuka. Silakan untuk kode kehormatan pramuka itu apa saja? Adik-adik tentunya ini apa namanya, sangat adik-adik harus hafal sebenarnya, ya. Yaitu apa namanya, kode kehormatan kita kan apa? Trisatya dan Dasa Dharma. Oke, itu yang perlu dihafal. Kemudian untuk poin itu ya. Kemudian untuk poin selanjutnya di sini adalah kalau yang ini bisa ada dihafal aja ya nanti. Nah, di sini 13 rajin dan giat untuk mengikuti latihan pasukan penggalang sekurang-kurangnya 8 kali latihan berturut-turut. Ini sudah didapat juga. Tahu tentang salam pramuka. Salam pramuka itu ada 3 bagiannya. Salam biasa, salam hormat, salam janji. Yang 3 ini silakan dicari apa itu salam biasa, salam hormat, salam janji. Sudah ada sebenarnya di sini. Silakan bisa dilihat. Ini ya, salam hormat itu seperti apa? Seperti ini. Kemudian salam janji itu seperti ini ya. Jadi ini dipelajari, silakan untuk dipelajari untuk selanjutnya. Moto gerakan pramuka kita apa? Motonya apa? Satyaku Dharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Ini. Terus ini untuk kanu ya nanti. Silakan aja moto gerakan pramuka, ya ini aja, Satyaku Dharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Segampang itu sebenarnya. Kemudian di sini ada lambang gerakan pramuka. Nah, lambang gerakan pramuka silakan searching di Google, bisa, tidak hanya pakai ini, silakan lihat aja bagaimana mekanisme pengisiannya aja ya. Lambang gerakan pramuka. Coba nanti di lambang pramuka itu adik-adik akan dijelaskan sedetail mungkin nama-namanya apa, kemudian manfaatnya apa. Kemudian nomor 15 dapat menjelaskan sejarah dan kiasan warna serta cara menggunakan bendera merah putih. Kalau yang ini bisa di searching juga di Google, bendera merah putih seperti apa, siapa yang menjahit, kemudian tahun berapa dikibarkan dan semacamnya. Adik-adik harus tahu semua apa namanya, sejarah-sejarah dari bendera merah putih. Oke. Dan kemudian di sini, ini kayaknya terakhir. Oh ya, terakhir berarti poin hanya ini aja dulu, poin sampai poin lambang gerakan pramuka, kemudian sama sejarah bendera merah putih. Oke, itu saja dapat saya sampaikan. Silakan Anda tonton sampai habis dan adik-adik harus mengisi secepatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.